Cara menghitung profit bersih kita dalam TikTok Ad dengan menganalisis data di dashboard TikTok Ad. Bagaimana caranya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang digital marketing maupun bisnis digital. Dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk menambah ilmu perihal digital marketing maupun bisnis digital. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, channel yang masih tahap perkembangan ini, channel yang masih baru, silahkan di subscribe dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru dari kita. Oke, kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menghitung profit kita di TikTok Ad. Apakah kita itu profitnya bagus atau profit kita itu tidak ada atau malah boncos, atau cuman istilah Jawanya pakpok, atau antara biaya iklan dan juga biaya closingnya juga 0:0. Nah, itu nanti kita bisa menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, silahkan simak ya teman-teman ilmu sedikit dari kami. Jadi teman-teman masuk di dashboard utamanya TikTok Ad. Oke, jadi dashboard TikTok Ad yang utama ini adalah seperti ini aksesnya yaitu adalah ads.tiktok.com. Kemudian kita coba klik campaign. Nah, di sini kita ngerti bagaimana performanya iklan atau campaign yang sudah kita peroleh. Nah, bagaimana untuk membacanya? Nah, saya kasih contoh atau saya kasih clue dikit-dikit ya. Saya kasih clue dikit-dikit. Contoh, kita mau menghitung profit kita. Di dashboard kita mau testing atau mau testing produk, ini contoh Trendial. Saya mau testing produk Trendial. Kemudian kita yang paling utama dilihat. Nah, ini kita yang paling utama dilihat pertama adalah campaign. Campaign mana yang mau kita analisis. Terus yang kedua itu total cost atau total biaya iklan yang dikeluarkan. Nah, bisa juga ditambahi CPM-nya. CPM-nya ini kalau saya pribadi biasanya kalau bisa jangan lebih dari 20.000 lah. CPM jangan lebih dari harus kurang dari 20.000 kalau saya seperti itu, atau bahkan bisa 10.000 juga bisa, 10 sampai 20.000 ini rentangnya. Jadi CPM itu kalau bisa jangan lebih besar dari 10.000 sampai 20.000. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat yang nomor 4 adalah konversinya. Konversinya itu berapa? Konversi itu lead atau orang yang masuk untuk menanyakan atau mau memesan atau minimal minat terhadap produk kita, atau orang itu sudah masuk ke WhatsApp kita atau sudah pernah lihat landing kita dikonversi, itu minimal sudah tanya ke CS kita. Kan kalau landing page kan siklusnya lihat iklan seperti yang saya bilang di video kemarin, lihat iklan, kemudian masuk landing page. Setelah masuk landing page itu klik call to actionnya WhatsApp. Setelah itu baru closing lewat WA atau closing lewat CS via WA. Oke, via WhatsApp. Nah, ini contoh bagaimana cara untuk menghitung campaign kita, menghitung profitable bersih kita. Ini mau saya contohkan aja ya, tapi jangan tergiur teman-teman. Contoh kita baca ini dulu aja, testing Trendial yang costnya itu sudah 418.000. Kita bulatkan aja ini kalau beserta pajaknya berapa. Pajak TikTok Ad itu 11%. Jadi 418.000 kali berapa? 11% itu berapa? Gitu. 0,1. Enaknya ini sekitar biaya iklan ya, biaya iklan
itu sekitar 450.000. Oke, biaya iklan. Ini harus kita ingat-ingat ini. Biaya iklan kita 450.000. Terus kita lihat CPM-nya. CPM kita di bawah 10.000 ini, 9.000. Ini berarti bagus. Kalau di atas 20.000 ini kurang bagus. Kayak gini ini kurang bagus. Kalau 25.000, 5.000 ini bagus, ini 5.000 bagus. Nah, setelah kita ngerti CPM-nya itu sekitar 9.000, biaya iklannya 450.000. Kemudian kita coba lihat konversinya. Konversinya ada berapa? Konversinya di sini ada 131. Nah, kalau kita lihat konversi di dashboard dan konversi real itu kadang-kadang beda. Oleh karenanya contoh aja ketika dashboard ini konversi di sini 130, terus konversi realnya itu biasanya 80% contoh ya, atau sekitar 100. Berarti itu nanti kita cek dulu konversinya itu 100 konversi, 100 lead. Kemudian ini masih konversi loh ya, belum closingnya. Nah, closingnya, kalau closing idealnya atau orang jadi beli ke barang kita, itu idealnya yaitu 30% dari lead yang masuk. Nah, berarti 30% dari berapa ini? 100. Ini paling rendah harus 30%. Paling rendah ini, minimal harus 30%. Kalau closing teman-teman bisa 50% dari 100, bisa bahkan 80%, itu bagus banget malah. Tapi biasanya kalau di kami minimal itu 30% harus. Nah, ini kalau 30% dari 100 itu kan berarti berapa? 30. Oke. Kemudian setelah itu contoh closing fee-nya 30. Jadi orang closing itu gimana maksudnya? Orang yang beli produk kita itu ada 30 contohnya. Oke, 30. Kemudian ini coba kita cek biaya iklannya tadi, bagaimana untuk menghitung profit bersihnya. Nah, kita lihat dulu 30 closingan. Oke, 30. Kita mau ngambil profit berapa contoh? Contoh produk kita itu profitnya berapa? 30 closing terus dikali profit per produknya. Profit produknya contoh saya ngambil profit 50.000. Berarti itu nanti hasilnya yaitu adalah 50.000 dikali dengan 30. Hasilnya yaitu adalah 1.500.000. Oke. Hasilnya profit kotornya 1.500.000. Nah, setelah itu baru profit kotor 1.500.000 dikurangi dengan biaya iklan. Biaya iklannya yaitu adalah 450.000 sama dengan 1.500.000 kurangi 450.000 berarti sama dengan 1.050.000. Nah, ini profit bersihnya. Jadi profit bersih yaitu profit kotor dikurangi dengan biaya iklan sama dengan 1.050.000. Berarti di campaign yang ini, satu campaign ini saya bisa rata-rata bisa menghasilkan 1.050.000. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara menghitungnya dan berarti campaign ini berarti winning, ini istilahnya. Bagus berarti. Dalam satu campaign dengan budget sekian bisa ngiklan, bisa closing segitu, rata-ratanya segitu. Nah, itu cara menghitungnya teman-teman. Untuk analisisnya nanti bisa belajar di video-video kami selanjutnya. Dan kalau pengen belajar yang runtut perihal dunia TikTok Ad, bisa ikut di kelas kami juga bisa. Ada mentoring secara per pertemuan, ada mentoring per pertemuan bisa, atau mentoring secara lengkap atau penuh, mentoring paket bisnisnya juga ada, dari belajar mulai awal bangun akun TikTok Ad, kemudian